Halo semuanya, selamat datang kembali di Esensi Energi Channel. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana caranya agar kita bisa dihormati oleh kawan-kawan kita dan dihargai oleh lawan-lawan kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berinteraksi dengan berbagai orang, baik itu teman dekat, rekan kerja, atau bahkan orang yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kita. Namun, apa rahasianya agar kita bisa membangun penghargaan dan kehormatan dari orang-orang di sekitar kita? Hari ini, saya senang mempersembahkan video ini kepada Anda, di mana kita akan menjelajahi beberapa cara efektif untuk membangun penghargaan dan kehormatan dari kawan maupun lawan. Tidak hanya akan membantu kita dalam memperkuat hubungan sosial, tetapi juga akan membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi, mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar bagaimana kita bisa meningkatkan reputasi kita, memperkuat penghargaan dari kawan-kawan, dan memperoleh penghormatan dari lawan-lawan kita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan kita menuju pembangunan diri yang lebih baik. Yang pertama adalah memperkuat diri sendiri. Salah satu fondasi utama dalam membangun penghargaan dan kehormatan dari orang lain adalah dengan memperkuat diri sendiri. Ini melibatkan beberapa aspek yang sangat penting. Di antaranya yaitu mengembangkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kunci untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Ketika kita memiliki keyakinan dalam kemampuan dan nilai-nilai kita sendiri, orang lain akan cenderung melihat kita sebagai individu yang berharga dan layak dihormati. Lalu ada integritas. Integritas adalah tentang konsistensi antara kata dan tindakan kita. Ketika kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakini, kita membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan jujur. Orang lain akan lebih mungkin menghormati kita ketika mereka merasa yakin bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah itu kita perlu juga menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan, sebab ini penting untuk menjaga kesejahteraan kita sendiri dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Ini pun berarti belajar untuk mengatakan tidak ketika diperlukan, menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi sosial, dan tidak membiarkan orang lain melanggar batasan kita tanpa konsekuensi yang sesuai. Dengan memperkuat diri sendiri melalui pengembangan kepercayaan diri, integritas, dan penegakan batasan yang sehat, kita tidak hanya meningkatkan harga diri kita sendiri, tetapi juga membuat orang lain lebih mungkin menghormati dan menghargai kita sebagai individu yang kuat dan berharga. Selanjutnya yang kedua adalah berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Berbicara dengan jelas artinya menyampaikan pesan kita dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Ini melibatkan penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi yang sesuai, dan penjelasan yang lengkap. Lalu, bertindak tegas berarti memiliki keyakinan dalam pendirian dan keputusan kita, serta mengungkapkannya dengan jelas kepada orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk mengatakan ya atau tidak dengan tegas tanpa ragu-ragu atau penundaan yang berlebihan. Selain itu, kita perlu hormat dalam komunikasi juga. Hal ini penting untuk tetap menghormati orang lain dalam setiap interaksi. Ini berarti mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai sudut pandang orang lain, dan menghindari perilaku yang bersifat mengecilkan atau merendahkan. Dengan berkomunikasi secara jelas, tegas, dan hormat, kita membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan berwibawa. Orang lain akan lebih mungkin menghargai pendapat dan keberadaan kita, serta melihat kita sebagai sosok yang layak dihormati dalam setiap situasi. Mari kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu menunjukkan empati dan keterbukaan. Empati dan keterbukaan adalah poin kunci untuk memperoleh penghargaan dan kehormatan dari orang lain. Menunjukkan empati berarti mampu merasakan dan memahami perasaan serta pengalaman orang lain. Ini melibatkan mendengarkan secara aktif, mengakui perasaan orang lain, dan menunjukkan simpati dan dukungan ketika diperlukan. Dengan menunjukkan empati, kita memperkuat ikatan sosial dan membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami. Setelah itu, keterbukaan adalah kemampuan untuk bersikap terbuka dan jujur dalam komunikasi kita dengan orang lain.
Ini melibatkan berbagi pengalaman, pemikiran, dan perasaan secara terbuka, tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan dihakimi atau dikritik. Keterbukaan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berinteraksi, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial dan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dengan menunjukkan empati dan keterbukaan dalam interaksi sosial, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, tetapi juga meningkatkan kemungkinan untuk dipandang sebagai individu yang peduli, dipercaya, dan dihargai. Selanjutnya yang keempat adalah tetap konsisten dalam tindakan dan sikap. Konsistensi adalah salah satu elemen terpenting dalam membangun penghargaan dan kehormatan dari orang lain. Ini berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai, prinsip, dan komitmen kita secara konsisten dalam berbagai situasi. Ketika orang lain melihat bahwa kita konsisten dalam perilaku dan tindakan kita, mereka akan lebih cenderung menghormati dan menghargai kita karena mereka merasa yakin dan percaya pada diri kita. Selain konsisten dalam tindakan, penting juga untuk tetap konsisten dalam sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Ini mencakup menjaga sikap yang positif, menghormati orang lain tanpa memandang situasi atau kondisi, dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif atau situasi yang sulit. Dengan tetap konsisten dalam tindakan dan sikap kita membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan, stabil, dan dapat dihormati oleh orang lain. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk memperoleh penghargaan dan kehormatan dari kawan maupun lawan. Lalu, selanjutnya yang kelima adalah berpegang pada nilai-nilai etika dan moral. Berpegang pada nilai-nilai etika dan moral adalah esensial dalam membangun penghargaan dan kehormatan dari orang lain. Penting untuk menjaga konsistensi antara perilaku kita dan nilai-nilai etika dan moral yang kita anut. Ini mencakup menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan bertindak dengan integritas dalam segala situasi. Lalu, kita sebagai individu pun kita harus menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang kita yakini. Tindakan kita akan menjadi cermin bagi orang lain, dan ketika mereka melihat bahwa kita konsisten dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, mereka akan lebih cenderung menghormati dan menghargai kita. Dan tak kalah pentingnya jika kita berpegang pada nilai-nilai etika dan moral, hal ini tidak hanya memengaruhi bagaimana kita dilihat oleh orang lain, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kita. Ketika orang melihat bahwa kita teguh dalam prinsip-prinsip kita, mereka akan merasa terdorong untuk mengadopsi nilai-nilai yang sama dan menghormati kita sebagai contoh yang baik. Dengan berpegang pada nilai-nilai etika dan moral, kita membangun reputasi sebagai individu yang jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Ini merupakan pondasi yang amat kuat untuk memperoleh penghargaan dan kehormatan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kemandirian. Salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam membangun penghargaan dan kehormatan adalah kemandirian. Ini tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri, tetapi juga kemampuan untuk bertindak secara independen dan memiliki kontrol atas hidup kita. Dengan menjadi pribadi yang mandiri, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan baik. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain untuk validasi atau persetujuan. Ini bukan berarti kita menutup diri dari bantuan atau masukan dari orang lain, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tetap teguh pada nilai-nilai dan tujuan kita bahkan ketika orang lain mungkin tidak setuju atau mendukung. Dengan memperkuat kemandirian, kita dapat membangun reputasi sebagai individu yang kuat dan dapat diandalkan, sehingga mendapatkan penghargaan dan kehormatan dari orang lain. Terima kasih telah menonton video kami tentang cara membangun penghargaan dan kehormatan dari kawan maupun lawan. Dari pembahasan kita bisa menyimpulkan bahwa dari memperkuat diri hingga kemandirian diri kita merupakan langkah-langkah kunci dalam mencapai tujuan ini. Ingatlah bahwa proses membangun penghargaan dan kehormatan tidak terjadi dalam semalam. Diperlukan waktu, kesabaran, dan konsistensi untuk memperolehnya.
Namun, dengan kesadaran dan usaha yang tepat, kita dapat membangun reputasi yang kuat sebagai individu yang dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan ragu untuk menerapkan tips-tips yang telah kita bahas dalam kehidupan sehari-hari Anda. Selain itu, jangan lupa untuk berbagi pengalaman Anda atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah membangun hubungan yang positif dan bermakna dengan orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai bertemu kembali.